灰の中で目を覚ます過去はもう戻らない冷たい世界に立って I don't cry, I don't hide 愛を知らず生きてきたでも今は強くなる Second like you and me I'm ready, watch me move Burning down no tears 海は私のもの Cold heart, sharp mind I spend a lot of cold blood その姿勢私を分から黙れその視線私を測るな生き残った理由それだけで十分だ No love, no crown I built this by myself From the ash I'll rise I don't need nobody else Burn it down, no fear 過去には戻らない This is my life now I choose me, I survive Burn it down, no tears 骨は私のもの Cold heart, sharp mind I stand around the gunfight その視線私を分からMuridku, ini sudah saatnya kamu untuk menjalani sebuah misi. Apa? Misi? Emangnya kekuatan aku udah cukup untuk menjalani sebuah misi, Guru? Bukannya kekuatan aku ini masih lemah ya? Apalagi sihir aku kan tersihir, Guru. Aku nggak bisa menggunakan sihir terlalu banyak. Iya, Guru tahu itu. Kamu pikir Guru ini bodoh apa? Kamu akan menjalankan misi ini di kota kelahiranmu. Kamu harus pulang ke rumah orang tuamu. Mereka pasti sangat rindu sama kamu. Setelah itu, kamu harus masuk ke sekolah sihir yang ada di kota itu. Misi ini berat, Safira. Kamu harus cari teman untuk membantumu dalam misi ini. Maka carilah teman di sekolah itu. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau pulang ke rumah. Aku nggak mau cari teman. Dan aku juga nggak mau jalanin misi ini. Lagi pula kan Guru bilang misi ini berbahaya, mana cocok sama aku, sihir aku kan lemah. Guru hanya menyampaikan, Safira, yang menyuruh kamu melaksanakan misi ini itu salah satu dari penyihir agung. Kamu juga sudah jadi bagian dari mereka, bukan? Mereka sudah mengangkat kamu menjadi salah satu dari mereka. Mereka mengetahui potensi kamu itu besar. Sihir kamu itu kuat, enggak lemah. Hanya kamu aja yang belum bisa mengendalikan sihir itu. Mereka mengangkatku hanya untuk menggantikan posisi yang kosong, Guru. Halah, jangan selalu merendah kamu ya. Udah jangan banyak bicara lagi. Cepat ambil misi ini dan pulang ke rumah orang tua kamu. Pasti orang tua kamu sangat rindu sama kamu. Udah berapa lama kamu gak pulang ke rumah kamu? Sudah 3 tahun, Safira. Iya, aku tahu aku harus pulang ke rumah dan cari teman ke sekolah. Tapi, bukankah lebih baik jika Guru yang menjalankan misi ini? Kan Guru itu kan sihirnya lebih kuat dari aku kan? Guru yang mengajari aku sihir. Iya, memang Guru yang mengajari kamu cara mengendalikan sihir. Tapi, Guru sudah tua, mana mungkin menjalani misi lagi. Lagi pula misi ini ditujukan untuk kamu, bukan untuk Guru. Kamu jangan lupa, hanya kamu yang bisa menggunakan sihir tanpa mantra. Kamu jangan terlalu meremehkan diri kamu sendiri, Safira. Selesaikan misi ini dan cari siapa orang yang telah menyegel kekuatan kamu. Iya, aku akan menyelesaikan misi ini. Tapi, Guru belum bilang tujuan dari misi ini itu sebenarnya apa sih? Dan lagi pula aku belum ngemasin barang aku, Guru. Masa aku harus pergi terus sih? Nanti kamu akan tahu tujuan dari misi ini apa. Kalau soal barang kamu, Guru udah kemaskan buat kamu. Apa? Guru udah kemasin barang-barang aku?
Semoga berhasil ya menjalani misinya. Aku di mana ini? Sepertinya ini di tengah kota. Gedung-gedung di sini tinggi-tinggi sekali. Sekarang aku harus pulang ke rumah. Sepertinya akan jauh perjalanan ini. Ini masih jauh banget jalan pulang ke rumah. Mana gelap lagi. Malah lebih baik aku teleport. Ya ampun, udah lama banget aku gak pulang ke rumah ini. Lihat rumah ini. Aku rindu banget sama mama sama papa. Mereka masih mau menerima aku ya? Atau mereka sudah lupa sama aku? Ya udah sih, kalau mereka gak mau menerima lagi aku akan cari tempat tinggal lain. Kamu siapa? Ngapain malam-malam kesini? Saya ingin bertemu tuan dan nyonya keluarga ini. Apa boleh saya menemui mereka? Tidak boleh. Kamu pikir kamu siapa mau menemui mereka malam-malam seperti ini? Kamu mau jadi anaknya gitu? Mengaku-ngaku jadi anak mereka. Ini sudah malam. Pulang sana. Gak baik gadis muda seperti kamu berkeliaran malam-malam begini. Tapi saya memang anak mereka. Saya nggak ngaku-ngaku. Saya memang anak kandungnya mereka. Kamu ini penjaga baru ya di sini. Masa anak tuan sama nyonyanya sendiri nggak kenal sih? Saya sudah 2 tahun ya kerja di sini. Yang saya tahu anak tuan sama nyonya itu cuma satu, yaitu Nona Tiara. Kamu siapa ngaku-ngaku jadi anak mereka, hah? Mau mencari harta kamu di sini. Udah pergi sana pulang. Disuruh pulang baik-baik kamu gak mau dengar. Diusir seperti ini baru kamu mau dengar. Pergi sebelum saya main kasar. Ya udah sih, saya akan pergi. Gak perlu main kasar. Sepertinya mereka sudah melupakanku. Jadi sekarang aku harus cari tempat tidur untuk malam ini. Aku harus kemana ya? Mama sama papa jahat. Aku baru pergi 3 tahun. Mereka sudah punya anak lain. Dan ngelupain aku. Aku nggak tahu ini harus pergi kemana.
Mbak, ngapain malam-malam berdiri di sini? Non, Safira? Maaf, Non. Kalau Bibi ada salah sama Non. Maafkan Bibi, Non. Lili, kenapa Bibi lihat aku kayak lihat hantu? Kenapa Bibi ketakutan gitu? Apa ada sesuatu ya di muka aku, Bi? Bukannya Non udah mati ya dalam kecelakaan pesawat? Enggak, aku nggak mati, aku masih hidup kok. Jadi semua orang mengiranya aku udah mati ya. Jadi mama sama papa juga anggapnya aku udah mati. Jadi Non masih hidup? Jadi Non manusia kan, bukan hantu? Ya bukanlah, masa muka secantik ini dibilang hantu sih. Jadi semua orang mengira aku sudah mati ya dalam kecelakaan pesawat itu. Iya Non, kami tahunya begitu. Karena waktu itu di TV dibilang pesawat yang Non naik itu kecelakaan dan tidak ada yang selamat, Non. Nyonya pingsan saat mendengar berita itu. Dia nggak sadarkan diri selama 4 hari. Tuan pun nggak mau makan, dia hanya makan sedikit dalam 1 hari itu. Setelah Nyonya sadar, rumah itu pun ditutup total. Nyonya sangat sedih atas kehilangan Non. Rumah itu seperti tidak ada kehidupan, sampai si nenek lampir itu datang membawa seorang putri. Ya saya nggak tahu tuh putrinya siapa, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu apa yang nenek lampir itu katakan kepada Tuan sampai Tuan menerima dan mengangkat putri itu menjadi putri angkatnya dan memberikan semua fasilitas kepadanya. Dan sekarang ya dia salah satu orang terpenting di dalam rumah itu. Jadi kami harus menghormatinya, padahal sifatnya ya sangat buruk sekali. Jadi mama sama papa ngiranya aku udah mati ya karena kecelakaan pesawat itu. Iya Non, tapi setelah Non nggak ada, Tuan sama Nyonya udah jarang pulang ke rumah. Ini aja mereka nggak ada di rumah, mungkin besok baru pulang. Dan si putri tua atau si putri angkat itu ya, dia yang menguasai rumah itu. Dia memecat pembantu-pembantu yang sudah lama bekerja di situ seenaknya. Tinggal saya aja yang mau dipecat, Non. Apa menurut Bibi mama sama papa masih menganggap aku putrinya? Atau mereka gak ingat lagi sama aku? Menurut saya sih masih ya Non, karena Nyonya sering banget kalau di rumah itu natap fotonya Non. Dan dia juga jarang bicara sama si putri angkat itu. Mungkin ada ya bicara di meja makan sedikit. Bi, boleh nggak Bibi bawa aku ketemu mama sama papa? Aku ingin banget ketemu mereka, walaupun hanya sebentar, Bi. Ya boleh dong Non, tapi malam ini mereka nggak ada di rumah. Mungkin besok baru pulang, jadi besok kita bisa bertemu mereka. Jadi Non tidur di rumah Bibi dulu mau nggak? Ya mau banget dong, Bi. Aku juga nggak tahu kalau Bibi nggak nawarin. Aku mungkin akan tidur di aspal ini. Masa tidur di aspal sih Non, nanti lewat mobil gimana? Ya udah, ayo kita pulang ke rumah Bibi. Ini apartemen Bibi. Sorry ya kalau kecil, soalnya Bibi tinggal sendiri di sini.
Iya, Bi, nggak apa-apa kok. Aku udah terbiasa tinggal di rumah yang lebih kecil dari ini. Jadi ini udah tergolong besar bagi aku, Bi. Dan mau apa? Mau makan dari rumah sakit? Nggak usah, Bi. Aku udah makan. Aku cuma mau istirahat, Bi. Aku ngantuk banget soalnya. Kalau gitu Non ke kamar aja terus. Bibi mau bersihin diri dulu sebelum tidur. Oke, Bi, kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Malam ini aku gak perlu repot mikirin tempat untuk tidur lagi. Tapi belum tahu besok malam aku akan harus tidur di mana. Bagaimana ya cara aku masuk ke sekolah sihir itu? Cari tempat ya. Jadi ingat masa lalu. Ngapain kamu kesini? Kami gak mau main sama orang kayak kamu. Kamu itu lemah. Kamu itu gak punya sihir. Orang yang gak punya sihir gak pantas main sama kami. Pergi sana, kamu orang lemah. Gak punya sihir. Lemah. Aku mau berteman sama kalian. Memangnya harus punya sihir dulu baru bisa berteman? Ya iyalah, kami gak mau main sama yang gak punya sihir. Nanti bisa-bisa sihir kami juga hilang gara-gara kamu. Udah pergi sana kamu, dasar gak punya sihir. Emang kenapa kalau dia nggak punya sihir? Nggak boleh berteman, nggak boleh punya teman, nggak boleh bermain, hah? Emang sehebat apa sihir kalian? Udah setinggi ahli sihir? Atau mungkin sudah setinggi pelindung kota ini? Setingkat itu sihir kalian sampai kalian nggak mau bermain sama dia? Maaf Tuan Muda, kami gak bermaksud begitu. Kami cuma takut kalau berteman sama dia nanti sihir-sihir kami juga hilang gara-gara dia. Kalian nggak punya otak ya, Pak mikir? Kalau dia mau ngambil sihir kalian, kenapa harus tunggu main sama kalian? Kenapa nggak dari pertama dia bertemu sama kalian, dia ngambil sihir kalian? Kalau dia bisa ngambil sihir kalian, berarti sihir dia lebih kuat dong dari kalian. Dasar nggak punya otak. Kalau kalian, aku lihat ganggu dia lagi, aku laporin kalian ke papa aku. Kalian tahu kan papa aku itu siapa? Pergi dari sini. Makasih ya, udah membela aku. Sama-sama. Lain kali kalau mereka gangguin kamu lagi, bilang aja sama aku. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama aku Safira. Panggil aja Vira. Oh, Vira ya. Nama aku Alvin. Nah, sekarang kamu jadi teman aku. Jadi kalau kamu mau main aja sama aku. Emangnya aku boleh main sama kamu? Nanti teman-teman kamu yang lainnya gimana? Mereka gak marah sama aku. Aku takutnya mereka marah karena aku main sama kamu. Gak perlu takut, aku gak punya teman selain kamu. Kamu orang pertama yang aku anggap teman. Teman pertama ya. Ayo Bi, kita pergi. Iya, ayo Non.
Oh, kamu datang lagi. Saya pikir kamu udah pergi jauh tadi malam. Rupanya masih datang lagi. Hari ini datang sama pembantu pula. Jangan-jangan kamu mau melamar jadi pembantu di keluarga ini ya? Jangan mimpi deh kamu. Orang kayak kamu mana pantas kerja di sini. Orang kayak kamu tuh yang gak pantas kerja di sini. Masa anak tuannya sendiri mau diusir sih? Aku udah 2 tahun ya kerja di sini. Yang aku tahu itu anak Nyonya sama Tuhan itu cuma Nona Tiara. Gak ada tuh anak lain. Jangan-jangan ini keluarga kamu yang kamu suruh acting jadi anak dari keluarga ini supaya dia bisa hidup mewah. Dasar gak tahu diri kamu. Kamu tuh yang gak tahu diri, cuman pelayan aja sok ngatur. Ada apa sih ribut-ribut? Kalian benar-benar ya berani ribut di depan rumah aku, gangguin waktu minum teh aku aja. Kalian gak tahu ya siapa aku? Ya, nggak penting juga sih aku tahu siapa kamu. Kamu itu kan cuma nona manja yang tinggal di keluarga orang. Kamu tuh cuma numpang di sini, yang cuma tahu ngabisin harta aja. Nggak sadar diri kamu lagi. Jaga ya omongan kau itu. Kau pikir kau siapa berani ngatain aku, hah? Aku ini anak orang terkaya di kota ini. Kamu itu cuman pembantu. Oh, pembantu aja belum. Kalau kamu jadi pembantu di keluarga ini, kamu harus sujud dulu di kaki aku. Ya, itu pun kalau aku terima ya. Dengan sikap kau yang kayak tadi, mungkin aku gak akan terima kau jadi pembantu di sini. Kamu jangan sok acting jadi nona besar di sini. Kamu tuh cuma orang miskin yang ngemis aja bisa. Aku laporin kamu sama papa aku nanti biar kamu diusir dari kota ini. Dasar miskin, lihat aja kamu. Oh, kamu mau laporin ke papa kamu ya? Ya udah, laporin aja. Sekalian bilang aku pengen jumpa sama dia. Ada apa ini ribut-ribut di depan rumah saya, hah? Kamu buat masalah apa lagi, Tiara? Ada apa ini Tiara? Coba jelaskan. Papa mama udah pulang. Tiara rindu banget sama kalian. Sebenarnya di sini ribut-ribut kenapa Tiara? Ini Pak, ada perempuan yang mau ngelamar jadi pembantu Pak di sini. Tapi Pak, dia ngatain aku, Pak. Dia ngatain aku gadis manja yang gak guna, Pak. Berani banget dia ngatain aku kayak gitu kan, Pak. Papa, aku mau dia diusir dari kota ini, Pak. Jangan hanya dari rumah ini, buat hidupnya sengsara aja, Pak. Usir dia dari kota ini, jangan biarin ada yang mau terima dia kerja, Pak. Berani banget dia ngehina putri keluarga ini kan, Pak. Mana gadisnya? Itu Pak, yang rambut ungu itu. Halo teman sama Nyonya Valeria. Vira? Pak, Kak itu Vira bukan Pak? Pak Mama nggak lagi mimpi kan Pak? Itu putri kita kan? Itu putri kita kan Pak? Dia lagi di depan kita loh Pak. Itu benar putri kita kan Pak? Itu Vira kan Pak? Apa Mama lagi mimpi ini Pak? Nggak tahu, Mama Papa juga ngeliat itu
Itu beneran putri kita kayaknya mah. Rambut ungu, mata birunya itu beneran Vira nggak sih mah? Itu beneran putri kita. Jangan-jangan putri kita masih hidup mah. Mama, Papa, apa kalian masih ingat sama aku? Vira, ini beneran kamu? Ya ampun sayang, mana mungkin kami lupa sama kamu. Kamu itu kan anak satu-satunya kami. Mama rindu banget sama kamu sayang. Aku juga rindu banget sama kalian.